Hai guys, kembali lagi bersama kami di Kids Podcast. Kita cuman bertiga guys. Salah, ini tuh bukan Kids Podcast, tapi ini adalah perotolan Kids Podcast. Protol. Perintilan. Iya, benar-benar. Jadi itu adalah Cuilan. Boleh kayak kue. Sebagian kecil dari Kids Podcast karena kita cuman bertiga. Oke. Jadi kali ini kita hadir dalam formasi ciwi-ciwi. Ciwi-ciwi. Gimana ngomongnya? Ciwi-ciwi. Saya sih taunya cuwiwi. Ciwi. Udah. Nah, lucu banget. Ketawa ayo. Oke, sudah. Masih ketawa. Oke, cukup. Oke, cukup. Jadi kita hadir dalam formasi kali ini untuk memenuhi tugas informatika, guys. Yes. Oke, kita mau bahas apa? Jawab. Jadi kita mau membahas tentang motor listrik, guys. Oh, jadi kita tuh membahas motor listrik sebagai pemanfaatan informatika yang berguna dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Chelsea tahu gak motor listrik itu apa? Enggak, kan aku dari tadi nanya. Jelasin dong. Jadi gini, motor listrik itu apa? Jawab. Aku nggak tahu. Motor yang pakai listrik. Oke, jadi aku jelasin ya. Jadi sesuai dengan namanya, motor listrik ini benar kayak kata Nadia tadi, motor berbahan bakar listrik. Oke, so jadi kira-kira kenapa akhirnya kita choose untuk membahas motor listrik? Capcus. Kayak gitu. Oke, kenapa? Jadi, karena penggunaan motor listrik itu saat ini sangat disarankan bagi para pelajar. Nih kita pelajar. Benar. Pelajar. Khususnya pelajar SMA. Benar. You bocil-bocil SD, ya kita tidak saranin pakai motor listrik ya. Yang tidak Jangan boleh. karena masih di bawah umur. Ya, Ya. ada supra bapakmu aja. Sama aja. Iya, nggak boleh. Oke, itu. Kayak apa? Nggak jadi. Lanjut. Jadi, manfaatnya tuh banyak gitu loh guys, buat kita masyarakat ini. Dan khususnya pada podcast kali ini tuh kita bakal bahas manfaatnya yang di kalangan para pelajar. Oke. Sebelumnya manfaat bagi lingkungan dulu deh. Oke. Manfaatnya pastinya untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida dong ya, karena kan udah tahu Kesuangan. sendiri kalau makin parah nih pemanasan global di dunia ini. Jadi emisi global tuh ya tolong dikurangin dong gitu. Buat teman-teman penonton podcast kali ini, kita hidupnya di Malang semakin panas. Jadi itu adalah salah satu efek atau penyebabnya gitu. Malang padahal dataran tinggi loh. Tapi panas. Wah. Jadi makanya penggunaan motor listrik ini sangat membantu lingkungan. Oke, selain untuk lingkungan, motor listrik ini juga memiliki banyak manfaat lainnya ya, khususnya kalangan pelajar. Nah, kelebihannya itu adalah minimnya perawatan rutin yang diperlukan agar dapat dikendarai dengan baik. Kalau motor biasa, gimana Cel? Karena aku dari tadi nggak tahu, jadi yang mau jelasin Nadia. Nggak mau. Oke. Jadi dibanding dengan motor konvensional, motor listrik itu menggunakan komponen yang lebih sedikit. Oh, Komponen tuh maksudnya apa? Rem, spion gitu. bukan. Jadi gini loh, kalau rem spion hilang ya, agak serem, agak metong ya. Sorry. Metong. Jadi apa? Jadi gini loh, pemilik motor listrik itu tidak perlu mengganti oli atau mengganti busi secara rutin, beda dengan motor konvensional. Itu jadi sangat memudahkan bagi para pelajar. Jadi kan nggak perlu sering-sering servis, jadi maninya juga lebih irit ya. Ribet lah ya. Ramah di kantong. Terus kalau masalah harganya itu gimana? Kalau sama aja kayak motor biasa, motor yang pakai Pertalite, Pertamax kan mending beli motor biasa, udah umum gitu loh. Jangan gitu dong. Motor biasa tuh emisinya tuh banyak loh. Masa kamu mempertahankan motor biasa? Ya nggak gitu, cuman kalau harganya 11-12 kan sama aja. Untuk apa kita mengedukasi orang-orang kan? Makanya kasih tahu harganya berapa. Oke. Gimana Nat? Jadi motor listrik itu tergantung cukup murah, maksudnya tergolong cukup murah gitu harganya dibandingkan motor biasanya. Berapa? Berapa Mik?
Gini loh, jadi harganya itu udah murah. Biasanya motor biasa kan Chelsea tahu berapa Cel? Motorku sih belinya 19 sampai 20 juta ya. Itu yang udah aku tuh pilihnya paling murah karena ya buat kebutuhan sekolah aja gitu. Emangnya kalau motor listrik berapa? 1920 tuh paling murah. Yes, yang aku tahu. Itu Matic ya guys. Kalau manual masih lebih murah lagi. Tapi yang pasti nggak ada yang di bawah 10 juta. Lagi pula mana sih pelajar yang mau pakai motor manual? Jarang banget. Sedangkan tadi kamu bilang 1920 tuh udah paling murah kalau buat motor Matic. Sedangkan kalau motor listrik 1920 tuh udah termasuk yang mahal loh. Udah termasuk yang mahal. Udah termasuk yang bagus. Emang harga paling murahnya tuh berapa? Gini loh. Kita nih udah murah banget motor listrik. Masih dapat subsidi pemerintah. Berapa Nat subsidi pemerintah? 7 juta. Waduh, buahnya. Wah, oke. Loh, makanya kak kamu ket mang. Tuku aku ket biar. Dolen nih gitu. Choice. Jadi gini loh ya. Begini guys. Aku coba dari harga aslinya dulu deh ya. Untuk harga termurah keluaran merek Celis itu ada yang harganya cuma 9,5 juta. Itu udah murah banget, anggap aja 10 juta deh. Terus dikurangin sama subsidi pemerintah karena kita membantu dalam menjaga lingkungan. 7 juta. 10 kurang 9 berapa? 2,5. 10 kurang 9 3 juta. Ya maaf. Ya. Jadi apa motor 3 juta? Murah banget kan? Siapa nggak mau? Laptopku aja 5 juta. Tuh, Oh my god. kamu bisa naik motor ke sekolah hanya dengan 3 juta. 3 juta. Berarti benar-benar emang ramah banget di kantong ya guys. Banget. Itu kan yang versi murahnya ya, paling murah ya. Coba versi sedengan nih. Sudah cukup. Sorry. Lanjut. Wait. Nih. Nah, nih. Oh, ini yang paling mahal dulu deh. Paling mahal nih berapa nih? Kita berikan yang paling mahal dulu ya. Nat? Ini Nat, Berapa? paling mahal, Nat. Mereknya apa? Harganya berapa? Mereknya itu Gesit. Gesit motor. Gesit Gitu loh. Gesit motor. Ya. Yang memiliki bandrol harganya tuh termahal. Hampir sampai 29 juta. Kali unit tuh. Bukan itu. Bukan. Ini kalau yang aku tahu ya, motor no. Ini kalau yang aku tahu tuh motor merek Tit ya itu. Terus yang kembarannya satunya PC Tit ya itu. Punya Yamaha itu harganya 40 juta. Itu Wow. padahal ini yang paling mahal cuma 29 juta. Wow. 29 juta mahal. Masih dikurangin, tenang aja. Oh iya. Itu belum sama subsidi pemerintah. Kurangin 7 juta. Jadi tinggal 22 juta. Sama kayak motornya Chelsea. Sama. Ya. Padahal itu paling mahal kalau Iya, motor paling listrik. Paling mahal, bagus. Motorku segitu paling murah, guys. Oh my god. Terus kenapa kamu tidak beli motor listrik? Kamu tidak cinta lunggingan? Ngomong apa dong? Lungkingan. Maaf, agak belibet. Kamu tidak cinta lingkungan? Sebenarnya aku cinta, Kai. Cuman usahaku belum sebesar itu. Jadi aku masih berusaha, guys. Jadi doakan yang terbaik untuk generasi penerus ini, oke? Ya mungkin karena belum tahu juga sebelumnya ya. Iya, benar. Jadi belum se-hype sekarang karena aku udah dibeliin juga kan nggak bisa request ya, guys. Jadi ya diterima. Makanya aku juga sedang berusaha memperbaiki lingkungan dengan cara yang lain. Nah, jadi itu adalah gunanya podcast Kids Podcast ini. Kita memberikan informasi-informasi terbaru, terupdate, dan terviral sepanjang masa. Coba. Apa tuh? Oke, terus yang harga sedang. Ini yang Bentar. udah bagus nih Nah, ya. ada tulisannya jadi aku bisa baca, guys. Tadi Oke. kan aku nggak tahu. Oke. Jadi dengan memilih motor listrik Volta dengan bandrol harganya itu cuma berkisar 15 juta per unit doang. Dan kalau disubsidi kalian cuma perlu bayar 8 juta rupiah bawa motor ke rumah, bisa dipakai buat apa aja. Selain itu ini bukan kayak sepeda ontel pada umumnya kan, sepeda Sepeda itu ontel.
Sepeda ontel tuh kan ada yang nggak bisa dibuat goncengan. Sepeda listrik tuh ada semuanya guys. Sepeda listrik kan ya sebenarnya sama aja ya seperti sepeda motor. Iya, Sepeda sama motor, kayak sepeda motor. ya konvensional. Tapi Iya. ini menggunakan listrik, jadi kan nggak ada bedanya juga. Ramah lingkungannya itu banget dan harganya itu murah. Jadi kalian tetap bisa keliling-keliling kota dengan membawa satu orang di belakang guys. Oke. Satu aja. Satu aja jangan banyak melanggar hukum. Wow, sangat menguntungkan loh ya. Bener banget. Nah, bahas manfaatnya lagi nih buat pelajar. Kecepatan motor listrik itu hanya 50 sampai 60 km per jam. Kalau versi yang paling pol-nya itu 70 sampai 80 km per jam. Wah, padahal kalau yang aku tahu motor konvensional atau motor biasa itu sampai 120 sampai 140-an kalau nggak salah guys. Jadi ternyata perbandingannya itu jauh banget ya. Nah, Iyalah. sedangkan kan bisa dibilang standar kita bermotor itu kecepatan sekitar 60 Ya, km. 60 km per jam bener banget. Itu udah yang benar-benar disarankan sebagai safety riding. Oke. Maka berarti ini kan sangat memenuhi upaya polisi, upaya Yes. undang-undang dalam jalan, lalu lintas jalan. Jadi kan Menegakkan sangat peraturan dalam Ya, jalan. bener. Bener banget. Biar kalian taat juga. Nah, ini manfaatnya buat pelajar. Jadi kalian ke sekolah bisa nggak kebut-kebutan. Ya, terus nggak dimarahin sekolah, nggak dimarahin Pak Polisi, nggak dimarahin orang tua. Ya, apalagi kan di kalangan SMA ini bisa dibilang nggak semuanya punya SIM ya. Tapi udah Bener kepengen banget. bawa motor tuh. Nah, jadi ini tuh membantu keselamatan kalian guys. Jangan sampai kalian berangkat beloknya ke UGD. Nah, jangan. udah nggak punya SIM, kebut-kebutan, nakal banget ya. Nggak boleh, nggak boleh. Nah, jadi dengan menggunakan motor listrik ini akan meminimalisir hal-hal seperti itu. Betul. Jadi banyak banget manfaatnya. Tapi belakangan ini kan aku berangkatnya tuh molor-molor gitu, siang-siang. Lah kalau pakai motor listrik ya aman sih, tapi agak telat gak sih? Gimana, Nat? Kasih tahu, Nat. Nah itu. Jadi kalian maaf. harus belajar bangun pagi. Kamu Iya, maaf. biar nggak buru-buru ke sekolah, biar nggak kebut-kebut, biar aman. Gitu. Jadi belajar disiplin, Cel. Oke. Terima kasih. Manfaatnya aman di jalan, belajar disiplin juga. Oke, jadi mulai hari ini aku akan bangun pagi dan ya gitu. Oke. Nggak Dimarahin nangis. aja. Oke, sekian pembahasan kami mengenai motor listrik. Semoga ini bisa dijadikan pertimbangan kalian buat beralih ke motor listrik ya guys. Tuh, Chelsea, ditunggu segera beralih ke motor listrik. Cenat kalau mau beli motor juga motor listrik aja, jangan beli motor konvensional. Ya, jadi ini Karena buat murah banget ya. bener-bener. Pertimbangan buat teman-teman yang mungkin baru punya SIM mau dibeliin motor sama orang tuanya atau misalnya kayak udah wah bau-bau mau dibeliin motor nih, kalian bisa request pakai beli motor listrik. Orang tua kalian pasti seneng kok guys, apalagi tahu kalau harganya murah. Ya kan? Dan kualitasnya udah bagus. Misalnya mau beli yang termahal pun tuh juga cuman 22 juta kan tadi ya. Ya, kena subsidi. Jadi tapi kalian harus hati-hati ya, ada orang-orang yang menyalahgunakan itu. Jadi harus konfirmasi kalau kalian benar-benar dapat subsidi. Oke. Oke. Ingat untuk selalu Cinta cinta lingkungan. Supaya nggak makin parah rusanya. Yes. Oke. Oke. Jadi, terima kasih buat teman-teman atau siapapun itu yang sudah menonton dan menyaksikan sampai detik ini. Semoga nilai informatika kita bagus ya guys. Pak Pipit, Pak Bibit. 100 Pak. Makasih. 98 Pak. 100 dong, Jel. Katanya kan kesempurnaan itu hanya milik sang kuasa. Jadi kalau enggak minimal ya, itu. Minimal 99 lah, Pak. Terima 9. kasih. Terima kasih. Oke. Makasih. Sampai berjumpa lagi di tugas-tugas kami berikutnya. Doakan agar Kids Podcast segera berkumpul. Ya, Putin. doakan ya 5 orang agar segera berkumpul. See you to the next podcast. Amin. 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 Bye-bye.